Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimayu dengan NIM 6213111090, kelas PJKR 1E. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran otot. Langsung saja. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Jumlah massa otot yaitu 40-50% massa tubuh. Jenis otot: 1. Otot skelet atau lurik rangka. Kerjanya secara sadar slow twitch fiber atau STV atau otot merah. Kontraksinya lambat, banyak pembuluh darah atau mitokondria. Power tidak besar, kontraksi dapat bertahan lama. Lanjutannya fast twitch fiber atau FTV atau otot putih, yaitu kontraksinya cepat, kemudian sedikit pembuluh darah, power besar, kontraksi tidak bertahan lama. 2. Otot polos atau smooth muscle, yaitu kerjanya tidak disadari, otot pembantu darah atau otot sel pencernaan. 3. Otot jantung cardiac muscle, struktur seperti otot skelet, kerja seperti otot polos. Susunan kimia otot, yaitu jaringan otot. Tanda 20% protein, 75% air, dan 50% air mineral. Zat penting lainnya itu ATP, PC, glikogen, aktin, miosin, mioglobin atau ETC. Penampang otot. Nah, berikut gambarnya sudah jelas, ada tendon, epimysium, endomysium, bone, premisium, fascicle, wart, blood vessel, endomysium, muscle fiber. Nah, tubuh manusia. Berikut sudah ada gambarannya di sini. Selanjutnya otot. Nah, ini adalah gambar otot lurik tadi, otot jantung, otot polos. Inilah jenis-jenis otot tersebut. Bentuknya gelondong, kedua ujungnya meruncing dan bagian tengahnya menggelembung, mempunyai satu inti sel, tidak memiliki garis-garis melintang atau polos. Ciri-ciri otot polos: ya, bekerja di luar kesadaran, artinya tidak di bawah otak. Oleh karena itu otot polos disebut sebagai otot tak sadar. Terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah, otot saluran kemih, dan lain-lain. Ciri-ciri otot lurik yaitu mempunyai banyak inti sel, bekerja di bawah kesadaran, artinya menurut perintah otak. Oleh karena itu otot lurik disebut sebagai otot sadar. Terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada, dan otot. Bentuknya silindris memanjang, tampaknya adanya garis-garis melintang tersusun seperti daerah gelap. Ciri-ciri otot jantung. Nah, di samping ini ada gambar ciri-ciri otot jantung, yaitu otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Strukturnya sama seperti otot lurik, gelap terang secara berselang-seling dan terdapat percabangan sel. Kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi, otot jantung menurut bentuknya seperti otot lurik dan dari proses kerjanya seperti otot polos. Oleh karena itu disebut juga otot spesial. Sistem kerangka dan otot. Kerangka susunan berbagai tulang yang saling berhubungan. Otot, organ yang memungkinkan tubuh manusia dapat bergerak. Pemeliharaan tubuh, penghasil panas. Yaitu jenis otot tadi: otot kerangka, skelet, FTV dan STV. Otot polos, otot jantung. Dalam bekerja, otot antagonis atau exflexor adalah antagonis dari extensor. Otot sinergis atau X kerja otot
bersamaan dalam melakukan suatu gerakan. Kontraksi otot terjadi akibat adanya rangsangan, baik rangsangan listrik, mekanik, dermis, kimia, dan listrik. Kerjanya atas perintah dari syaraf motorik. Gerak dan kerja otot. Otot manusia itu bekerja dengan cara berkontraksi sehingga otot akan memendek, mengeras, dan bagian tengahnya menggelembung, membesar. Seperti gambar yang ini. Karena memendek, maka tulang yang dilekati oleh otot tersebut akan tertarik atau terangkat. Kemudian kontraksi satu macam otot hanya mampu untuk menggerakkan tulang ke satu arah tertentu. Agar tulang dapat kembali ke posisi semula, otot tersebut harus mengadakan relaksasi dan tulang harus ditarik ke posisi semula. Untuk itu harus ada otot lain yang berkontraksi yang merupakan kebalikan dari kerja otot pertama. Kemudian jadi untuk menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain, kemudian kembali ke posisi semula, diperlukan paling sedikit 2 macam otot dengan kerja yang berbeda. Otot rangka. Terdapat lebih dari 600 otot di tubuh manusia. Penamaan otot berdasarkan lokasi atau brachialis, bentuk trapezius, ukuran maximus, minimus, brevis, longus, gluteus maximus. Arah serabut otot yaitu rectus femoris, obliquus abdominis internus. Perletakannya itu brachiolaradialis. Jumlah origo bicep 2 heads, tricep 3 heads. Gerakannya yaitu flexor, extensor, abductor, dan abductor. Bentuk otot pada manusia. Otot berbentuk kumparan atau fusiform. Kemudian otot berkepala 2 atau bicep brachii. Otot berkepala 3 atau tricep. Otot berkepala 4 atau quadricep femurs. Otot bersirip 1. Otot bersirip kembar. Otot bersegmen atau M rectus abdominis. Otot berbentuk gigi, M sertus anterior. Nah, otot rangka. Setiap otot dibentuk oleh serabut otot dengan arah tertentu. Menentukan jelajah gerak atau range of motion. Baru pelekatan otot rangka. Ujung otot melekat pada tulang secara langsung maupun melalui perantara jaringan ikat. Apabila letak perletakan mendekati garis tengah tubuh ke arah proksimal disebut dengan origo. Apabila sebaliknya disebut dengan excentrio. Nah, di sini sudah jelas gambarnya. Dan ini ada gambar otot rangkanya. Nah, otot-otot kerangka manusia menurut letaknya. Otot kepala, M frontalis, untuk mengurutkan dahi dan menarik dahi mata. Occipitalis untuk menarik kulit ke belakang. 2. Otot wajah, M rectus oculi, yang itu menggerakkan bola mata. M obliquus oculi, memutar mata. Dan ada 3 otot mulut, bibir atau pipi, dan 4 otot pengunyah. Yang kelima otot lidah. 6 otot leher, 7 otot bahu, dan 8 otot dada. Kontraksi otot yaitu bergeraknya filamen aktin di antara filamen miosin yang mengakibatkan memendek dan menebalnya miofibril sehingga terjadi suatu gaya F yang mempengaruhi origo dan insersio suatu otot secara sama dengan arah yang berlawanan. Nah, sudah jelas gerakannya seperti ini. Selanjutnya kontraksi otot yaitu sudah jelas gambarnya ada di sini. Inilah gambar otot tersebut. Proses kontraksi yaitu 1. Otot berkontraksi butuh energi atau menyebabkan aktin dan miosin dalam miofibril mendekat sehingga serabut otot memendek. 2. Energi diambil dari pemecahan ATP. 3. Membentuk ATP kembali melalui presentia ADP plus P dan energi untuk sintesa ini melalui pemecahan untuk membentuk 4. Membentuk PC kembali melalui pemecahan glikogen.
5. Untuk pembentukan glikogen, kembali energi diambil dari proses oksidasi asam laktat menjadi CO2 atau H2 atau panas. Proses dengan oksigen aerobik. 7. Proses tanpa oksigen anaerobik. Kelelahan. Setiap kontraksi otot terjadi akibat asam laktat, yaitu makin kurang intensitas kerja atau asam laktat makin kurang tingginya asam laktat cairan tubuh asam cairan tubuh reaksi kimia tubuh macet, akhirnya terjadinya kelelahan, yaitu solusinya oksigen dan istirahat. Jenis kerja otot. Yang pertama itu kerja dinamik. Jarak origo dan insertio berubah sehingga panjang otot berubah. Konsentrik atau origo dan insertio mendekat. Otot memendek, X sendi siku pada saat menggantung dan berusaha mengangkat tubuh, yaitu ada ensentrik atau origo dan insertio memanjang, yaitu X sendi siku pada saat menggantung pada saat menurunkan badan. 2. Kerja statis, itu kontraksi otot yang tidak terjadi gerakan pada sendi, X posisi tubuh ditahan dengan siku. Sekian dan terima kasih. Kalau kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.